Ya, sini ada pertanyaan ya. Bagaimana menyikapi orang tua yang tidak menyetujui anaknya memakai jilbab besar, bahkan cadar, dan mereka menyalahkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebab mereka telah menyaksikan beberapa kelompok Islam yang ekstrim. Pertama, hendaknya kita selalu menghibur diri kita. Saya kasih faedah antum ya, semuanya. Nabi SAW bersabda dalam hadits, "Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban, fatuba lil ghuraba." Kata Nabi SAW, Islam bermula dalam keadaan asing. Dulu Islam datang, orang-orang menganggap, apa ini? Ya kan? Manusia berada di atas sembahan-sembahan yang berbeda-beda. Pohon, batu, sembah. Ini keadaan manusia. Nabi datang SAW membawa agama yang lurus. Mengajak mereka meninggalkan semua sembahan-sembahan mereka. Asing. Orang masih Islam sembunyi-sembunyi ya. Kata Nabi SAW, "Wasayudu ghoriban," akan kembali Islam di akhir zaman menjadi asing. Setelah berada pada puncak kejayaan di masa sahabat, kembali asing seperti awalnya datang. Kata Nabi, "Fatuba lil ghuraba," maka berbahagialah orang-orang yang dianggap orang yang asing. Kata para ulama, dalam hadits ini ada tasliyah, ada hiburan untuk orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari celaan, dari ejekan, dari keterasingan, dari ada hiburan untuk kita dari Nabi Sallam. Makanya kata para ulama, hendaknya kita selalu jangan merasa bersedih, harus terhibur. Ya, ini busyra, kabar gembira. Tapi selama keterasingan ini di atas hal-hak, ya, di atas kebenaran. Ya, paham? Imam Muslim rahimahullah di dalam Sahih Muslim dibawakan hadits-hadits tentang waktu-waktu sholat. Hadits-hadits dari gurunya sampai kepada Nabi SAW tentang waktu sholat duhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, isya, ada hadits-haditsnya. Di tengah-tengah, di sela-sela hadits-hadits itu, beliau bawakan riwayat dari gurunya sampai kepada ucapan Yahya bin Abi Katsir. Ya, Yahya bin Abi Katsir mengatakan, "La yustata'ul ilma birohatil jasad." Ilmu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Para ulama masing-masing memberikan alasan, apa ini? Kenapa kok di tengah-tengah hadits-hadits tentang waktu sholat diselipkan itu? Dibawakan sanad dari gurunya sampai kepada ucapan Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in atau atba'ut tabi'in, mengatakan ilmu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Apa tujuannya? Kata para ulama, Imam Muslim ingin menghibur dirinya. Kenapa? Karena beliau mencari hadits-hadits itu dalam Sahih Muslim, hadits-hadits ribuan hadits, puluhan ribu hadits beliau cari dengan bersusah payah. Rihlah ke sana kemari, panas, dingin, ya. Banyak guru yang didatangi, kadang tidak makan, kadang makan. Agar terhibur, dibawakan itu. Ilmu tidak didapatkan dengan yang santai. Nah, begitu kita. Kata para ulama, la tastauhish biqillatis salikin wala tagtar bikathratil halikin. Pegang ini ucapan. Kata para ulama, jangan kalian bersedih dengan sedikitnya orang yang menempuh kebenaran, dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang yang binasa karena mengikut kebatilan. Tenang. Seperti ininya hal yang biasa. Ya kan? Di keluarga ditolak, ini dan itu ditolak. Ya, kata Nabi SAW, "Sayati 'alan nasi zamanun al-mutamassiku bidinihi kal qabid 'alal jamrah." Akan datang nanti di akhir zaman orang yang berpegang teguh dengan agamanya diibaratkan orang yang menggenggam bara api. Bagaimana itu bara api? Semakin keras digenggam, semakin erat digenggam, semakin panas. Maksudnya apa? Semakin orang berpegang teguh dengan agamanya, semakin istiqomah dia, pasti semakin banyak halangan-halangannya. Makanya kita jangan mundur ke belakang. Oh, jangan di mak di ini nih. Di celah-celah, mundur. Jangan. Bertahan kalau bisa maju terus. Seperti itulah. Hanya tinggal pembahasannya bagaimana kita cara menyikapi sikap orang tua. Itu saja, tinggal itu. Kita sendiri tetap tegar, hanya menyikapinya saja. Dengan lemah lembut. Ya kan? Jangan memberontak di dalam.
Ya, karena tidak semua kemungkaran yang kita bisa ubah dalam rumah itu dengan tangan tidak bisa. Kita anak di dalam tidak bisa. Orang tua itu. Jelas ya? Minimal kita saja yang memegang kebenaran itu kita ikuti. Untuk orang lain, ya kita hanya berusaha mengajaknya, memberitahu. Kalau dia dengar, alhamdulillah. Kalau tidak, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah terlalu keras di dalam rumah, terlalu ini. Pelan saja, santai. Hikmah, ya. Bersabar dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap ingat mendakwai orang tua itu keluarga bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Nabi SAW sampai sakaratul maut pamannya masih di apa? Talqin telinganya sampai sakaratul maut. Ya. Jangan antum kira berarti Nabi nanti mau mati baru dinasihat pamannya. Oh, tidak. Dari awal dakwah Nabi, turun firman Allah, wa andir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, peringatkan keluargamu yang paling dekat dulu. Sebelum kamu dakwah kepada orang, keluargamu dulu. Nabi amalkan itu perintah Allah. Dia kumpulkan semua keluarganya. Ada Abu Thalib situ, ada Abu Lahab. Beliau berdiri di Bukit Sofa. Tinggi, batu gunung. Ya, bukit. Beliau berteriak, ya qaum qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai qaum, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Coba dia kumpul keluarganya. Sudah sering Nabi menasihat, tapi seperti itulah. Ya. Malah justru Abu Lahab yang berdiri. Abu Lahab berdiri mengatakan, tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu ya Muhammad. Tabban laka. Celaka kamu. Kamu mengumpulkan kita ternyata untuk mengucapkan kalimat itu. Tidak mau. Turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Celakalah tangan Abu Lahab. Ternyata dia yang celaka. Satu surah khusus untuk Abu Lahab. Jelas ya? Nabi sudah berulang kali menasihatkan kepada keluarganya. Tetapi apa? Nah, itulah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Ya kan? Jadi tidak usah berkecil hati dengan itu.